Bapak Ibu silakan diskusi aja dulu, WI-nya belum masuk. Kita tunggu ya WI-nya ya. Baik Pak, baik. Ya Pak.
Kan disuruh diskusi, kok diam aja? Udah diskusi dia apa? Nggak ada lagi mau diskusikan. Apa yang kita diskusikan ini, Bang Agung? Apa diskusinya? Apa nggak ketua? Ajukan topik satu. Ya berharap semoga nggak ada tugas lagi. Besok kita ada Zoom ya, kawan-kawan. Ada Bang. Ada. Kapan? Ada jam 9. Pagi ya? Jam 8 ya? Jam 8. Kayaknya masih Bu apa juga sih? Bu Rahmi. Jam 8, Bang. Iya.
Silakan aja Bapak Ibu diskusi dulu sambil menunggu Ibu Rahminya. Yang Ya, lagi seminar Padang. siap Pak. Baik, Siap, Pak. Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hamidah. Ah, bisa aku masuk dah bang Mocu buat pet itu loh dah bang. Nah, lo. Ah, ah. Saya CP di kita kan bang? Hah? Saya CP. Lo saja, Pak. Ya ya bang ya bang. Ah. Ya. Izin Pak, Pak Ibrahim mau bertanya Pak. Yuk, silakan Pak. Ini kan kami kelompok 3 Pak, ada jadwal yang berbeda Pak antara LMS dengan jadwal yang Bapak kasih. Itu yang kami ikuti yang mana Pak ya? WI-nya yang diikuti, Pak. OE-nya Pak ya. Nah, iya. Terima kasih Pak. Mau apa yang berubah, yang mana itu Pak yang berubah? Biar saya cek dulu. Eh, Yang di LMS apa yang atau yang saya kirim? di LMS Pak, hari ketujuhnya tanggal 5 September Pak, hari Minggu. Hari ke-7 hari Senin. Di sini hari Minggu Pak, tanggal tanggal 5 September Pak, hari ketujuhnya di LMS. Hari Minggu kita nggak ada pembelajaran. Ya, Berarti Pak. salah di Salahnya blok gitu kan? di LMS Pak ya. Iya, iya, di LMS. Saya cek nanti ya. Oke Pak, baik Pak.
Sepertinya bakalan lama Bu Rahmi ya. Iya Nggak gitu. apa-apa. Tunggu aja Kak. Kita tunggu aja. Nanti tiba-tiba kan, Bang Bayu, Mampus coba, aku. Gimana baca gitu. Ya juga ya kan kita bilang dulu. coba apa saja contoh dari bela negara itu. Terus Nurul, menurut kamu gimana katanya? Iya makanya disiapin jawaban itu, bisa jadi kan. Enggak gitu. Apa itu yang tanya? Ini tugasnya yang susah. Kalau tugasnya susah ini baru. Kalau aku iya, ngerjain tugas dulu. Masih lama, Bay. Jam 8 kok. Jam 8. Ada kerjaan, Bang. Aduh, aku kena tembak terus aku nih, Bang. Pulang lagi siantar. Ya, aku di Siantar, Bang. Tambah di sini, tambah banyak kerjaan. Balik Kacau, Bang. Sesuai logo, ikhlas beramal. Sik. Saya logo. Kas beramal harus. Aduh. Jadi tahan-tahan aja lah. Nanti kalau udah mulai nggak tahan, tengok logo lagi. Ikhlas beramal, ikhlas. Bang Agung kan dari ini ya, dari Kanwil kan Bang. Iya. Apa bagian apa di situ Bang? Di Ortal lah, Ortal KUB. Enggak maksudnya jabatannya apa gitu kan kayak. Perantau komputer, sama kayak Bayu. Bang Bayu, Bang Ahmad Fajri, sama. Kan bertiga kami ini, perantau komputer di sini. Nurul, Nurul Pak Guru ya? Menyuluh Dulu. Oh. sama dengan Najwa Kisti. punya di Gunung Stoli ya? Ya. Tapi di Gunung Stoli kan lumayan enak kan situ. Kan di kota tuh Gunung Stoli kan. Enak. Iya, Enak nih, Bang. Di kota. Awaknya yang sampai ke pedalaman. Kan Tapi tinggalnya di kota juga. kota kabupaten. Kabupaten Barat. Kotanya Barat. Kalau di sini enggak orang-orang enggak kaget lagi kalau udah gempa gitu. Udah biasa kami, Bang. Di sana Oke, Dewi. Kemarin Selama kami di sini udah berapa kali Bang? kali gempa udah. 4 apa 5 gitu. Oh, jadi kalau misalnya lagi masak, gempa, alah biasa nih. Enggak lah, karena kita pendatang pasti ya agak kenapa kok ini gitu juga lah. Kalau di sini kan gengsi kita udah heboh, keluar rumah semua, udah heboh tuh. Habis Kalau status. sana udah biasa, Bang. Yang Di pas sana, lebaran kemarin itu, Bang. H+2 nggak salah itu. Iya betul. 7,2 itu. Lagi di jalan itu aku sama kawan. itu juga mudah besar lah. Makanya itu, Bang. Itu nggak ada Dan- rusak. Ada. Salah satu yang rusak kan tanah ini kami, tanah yang untuk kantor kami, Dinas Barat, longsor. Oh. Yang sering rawan gempa itu tempat Bang Bayu di Nias Barat. Makanya nggak mau tinggal di sana aku. Tidurku kayak orang mati lah. Gempa tengah malam hancur lah aku. Ingat baik, 10 tahun lagi. 10 tahun lagi nggak lama itu. 10 tahun nggak lama ini. Nggak rasanya itu. Nah, rasa. Nah, ini Iya. tiba-tiba tidur sana gempa-gempa udah setahun ya kan. Dapat Nanti gempa-gempa 2 tahun. Tapi memang nggak terasa, Bang. Itu ada kawan orang KPPN. Nggak terasa dia 7 tahun dia mutasi juga dia. Nggak ambilnya sana di Medan. Bener. Iya. 5 tahun lewat 5 tahun bisa ini kan bisa mutasi. Oh, malah aku mutasi langsung jadi kasih lah, Bang. Kalau Bang jadi mutasi langsung kabin kan? Akhirnya dapat orang sana pula nanti Bang Bayu kan. Nggak jadi pulang kampung. Jadi kan begitu 5 tahun ditanya, "Bay jadi pulang?" Enggak lah. Ada taruh sini kan, ada di sini kan. Janganlah. Aduh.
Nurul, itu di Gunung Iya, Bang. Stoli, demografinya orang luar banyak juga. Apa, Bang? Di Gunung Stoli, demografinya Mhm. orang luar banyak juga. Banyak, Banyak juga. lumayan lah. Rata-rata Lebih itu banyak bang, orang pegawai kementerian itu orang luar semua rata-rata. Kayak Orang iya bang, kayak KPN, RRI, Kejaksaan, PN, PA, Ya, kalau di orang luar semua iya rata-rata sih. bang. KPU. oh. Tapi kalau untuk Gunung Sitoli, Rasawa lebih banyak orang sini sih. Iya. Kalau kami lah bang di Nias Barat itu Pemkap itu PNS banyak loh, CPNS tahun sangatan kita. Iya, jadi satu kos itu isinya orang Medan semua ada bang. kayak kampung sendiri jadinya. Iya, kayak kamu sendiri. Medan semua. Berarti nggak susah nih orang luar ya? Nah bang, Nggak susah nyari orang luar. nggak susah bang. Kalau main-mainnya di Gunung Stoli banyak, orang Medan banyak orang Medan. Bang Yuandi sama Kak Kaliza kenapa nggak terlihat ya? Backgroundnya malah Lagi ngerjain tugas, Kak. Iya, aku pun juga bang ini. ngeri nih ya. Para pejuang nih. Tapi tunjukkan aja mukanya, soalnya ini recording loh. Loh, Nanti ngurangin nilai. asik ya. Nanti atas yang A plus jadi B. B+. Kayak kuliah aja ya. Hai Kak Imut, pengen dengar suaranya loh. Iya, Kak. Oh, iya. Kayak ngeri-ngeri kan tugas-tugas ya. Banyak kali tugas kita ya. Harusnya iya bang. Harusnya ada buat video kita loh bang. Bilang, Pak, kata Pak Ibrahim, kami dibebaskan dari tugas. Kok kasih tugas? Baik, dirimu di sana pegang apa, Bay? Aku bang. Semua yang berhubungan sama aplikasi bang. Semua berhubungan aplikasi. Mulai keuangan, aplikasi Sipka, si Eka. Semua itu. Aku si Eka terakhir nggak pernah ku konfirmasi sama kepala kantor. Mampus lah bos itu tanggung jawab masing-masing. Ya, SIK kan memang masing-masing kan. Iya bang. Tapi aku lebih banyak megang di keuangan memang. BMN, simak BMN, Saiba, SAS. Jadi makanya aku sering dinas ke Medan. Oh, berarti kok banyak aplikasi kita itu kau sendiri yang megang? Yang dibagi? Memang ada sih bang beberapa yang dibagi. Cuman kayaknya karena prakom jadi kayak udahlah kau aja lah yang megang gitu lah istilahnya bang. Tapi di sini bagi semua. Honornya besar juga kan Bang Bay? Yang penting honor jalan. Ya. Besar. Tapi tetap aja, Bay. Banyak aplikasi yang kau pegang, Bay. Sama Sikit juga gajimu sama. Apa bang? Banyak aplikasi yang kau pegang sama Sikit yang kau pegang gajinya sama aja. Oh, enggak bang. Aku Honor yang dapat beda. honor. Aku dapat honor kalau Dapat lagi. Lagi tambah honornya dia. Makanya Kalau atas semangat. kalau aku punya punya privilege untuk mengurangi honor KPA, PPSPM, bendahara, masukkan semua ke honor PPA BP itu. Ini sejam lagi habis kita nih. Bentar lagi habis nih bang. 14.15 habis, Bang. 15 habis. Udah sumpah habis 15. Iya. Ini kan? Habis. Udah, Bapak Jaja ngajar, Bang. Kamu jadi ini, Bang. Ajar apa kita?
Ada bang? Ada Ada kan? yang ini jadwal. Jadwal. Oke bang. Iya. Oke, tadi masuk kita. Minta link gitu. Ya, udah minta link. Ya udah minta link. Dari kirim. Cek mulai. Udah bisa Bu? Langsung aja ya Pak Ibrahim. Ya, saya langsung aja ya. Iya, langsung aja. Karena waktunya sudah ini. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman dari kelompok 3 angkatan 5 ya. Ya Bu. Ya, Bu. Ini adalah materi terakhir di agenda 1 ya. Kurang lebih 45 menit. Nanti kita pastikan aja sampai jam 3 ya. Karena tadi maju 2 menit gitu. Baik,
Yang belum saya sampaikan apa? Kesiapsiagaan bela negara, Bu. Kesiapsiagaan negara bela Kontemporer negara. udah. Udah, Bu. Kontemporer udah. Kesiapsiagaan bela negara itu ada 3. Keprotokolan, kewaspadaan dini, dan form rencana aksi, ya. Kalian lihat di modul ada formnya, atau kalian bisa buka di PPT-nya, PowerPoint-nya ada contoh form rencana aksi. Nanti saya kirim ke grup, kalian kerjakan itu nanti sebagai tugas untuk kalian upload di LMS, ya. Siap, Bu. Baik. Saya masuk ke waspadaan dini. Saya nggak bisa men-share di sini. Ini laptop punya teman saya, jadi saya belum sempat menguploadnya. Saya sudah buat di grup kewaspadaan dini kan, saya sudah kirim kan? Sudah, Bu. Di grup. Sudah, Ibu. Kalian dengarkan saya, tapi saya nanti melihatnya dari handphone saya aja, karena nggak ada di laptop. Ini saya kan zoom-nya by laptop. Baik, Ibu. Ya. Kan Iya, ada Bu. sini kewaspadaan dini kan? Iya, ada. Ya, Nah, Bu. baik. Kenapa kita mempelajari kewaspadaan dini? Kenapa sepenting apa sih kewaspadaan dini buat kita? Sepenting apa sih kewaspadaan dini buat PNS, apalagi calon PNS? Kenapa penting? Apa sih yang maksud dengan waspada? Siap siaga, Bu. Siap sedia. Arti waspada apa? Hati-hati, Hati-hati. antisipasi, ya kan? Betul nggak? Iya, Bu. Hati, antisipasi, dan peka. Feeling dimainkan, inisiatif dimainkan. Itu namanya waspada. Nah, kewaspadaan ini adalah salah satu tugas atau salah satu bidang yang ada dalam Badan Intelijen BIN. Pernah dengar kan? Badan Intelijen Negara. Nah, sebenarnya ini adalah bidang tugas para aparatur militer kita di Indonesia. Polisi, TNI, Angkatan Laut, Angkatan Udara. Nah, kenapa ini diberikan kepada kita pegawai sipilnya, ya kan? Bukan aparatur militernya sebagai benteng pertahanan negara untuk mengawal, mengawasi dan menjaga keamanan negara Indonesia. Kenapa ini diberikan kepada kalian, para ASN? Karena kita juga sebagai benteng pengaman negara Indonesia. Kenapa? Karena kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Betul nggak? Karena kita menjadi ujung tombak penjawab apa yang diresahkan masyarakat. Betul kan? Betul. Nah, makanya tugas ini juga diberikan kepada kita sebagai rakyat sipil atau pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena kita juga dipaksa untuk peka dengan isu-isu yang merusak tatanan negara Indonesia. Apa isu-isu itu? Teroris, narkoba, iya kan? Ya, Bu. Apalagi isu-isu yang mengganggu keamanan negara, radikal, betul nggak? Betul. Jadi ini diberikan kepada kalian bagaimana kalian peka sebelum kalian masuk ke ASN, ke pegawai CPNS, kalian punya grup WhatsApp nggak? Grup kolega-kolega kalian, grup apa organisasi kalian. Nah, itulah menjadi filter, menjadi saringan buat kalian ketika ada isu, ada postingan-postingan yang mengganggu keamanan negara, masuk ke grup itu, kalian yang membentenginya. Paham? Bukan ikut memberi kontribusi, memberi tanggapan mengenai isu itu. Contoh, telah terjadi keluarga teroris di keluarga ini. Masa kapan kerjanya aku lama kali dapat impornya? Bukan itu tugas kalian. Tugas kalian jangan mau terprovokasi, jangan mau terpengaruh kalau berita itu tidak benar. Kalau berita itu hoax. Iya kan?
Iya, Bu. Ini karena kita Iya, Bu. hobi gosip, kita tambahin. Iya, kok bisa kayak gitu. Lupa dia pakai baju PNS dia sebenarnya. Paham? Jadi harus dia bisa mengantisipasi ketika ada postingan-postingan yang merusak keresahan, merusak bangsa dan negara kalian. Saya nggak peduli. Yakin nggak peduli? Yakin nggak sampai ke handphone kalian berita itu? Kalau kalian pengguna gadget yang setia, otomatis postingan-postingan yang merusak tatanan negara Indonesia itu pasti akan datang di hadapan kalian. Sekarang bagaimana kalian mengantisipasinya, mengkanternya, memberi pengertian kepada masyarakat. Siapa masyarakat siapa yang mengirim posting itu? Teman-teman kalian, kolega kalian, keluarga kalian, itulah yang harus kalian antisipasi. Itulah yang harus kalian waspadai. Makanya kewaspadaan dini. Setiap gerakan-gerakan yang mencurigakan untuk menghancurkan keamanan, ketentraman masyarakat Indonesia, kalian garda terdepan membackup itu. Garda terdepan menjawab itu bahwa itu adalah berita tidak benar. Jangan jadi pengakuan. Jangan menjadi enak didengar informasi gitu. Aku terlambat dapat informasinya. Terus kayak mana itu? Terus pula lagi, bukannya diantisipasi. Ya, jangan itu dalam pikiran kita. Tapi kita harus mencari solusi bagaimana meredakan keresahan masyarakat. Meredakan keresahan kawan-kawan kalian dengan isu-isu itu. Nah, sekarang yang bergulir apa isunya saat ini? Vaksinasi. Ya kan? Kenapa bergulir? Karena ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tak mau, ada yang takut. Ada kata ditempel logam di dekat suntikan yang di tangan kita itu lengket apa enggak? Itu isu kan? Ya, Bu. Nah, tapi benar nggak itu terjadi? Saya coba, saya sudah vaksin, saya coba nggak nyelengket. Kan termakan isu juga saya jadinya kan. Nah, bagaimana kalian bisa memberi jawaban ketenangan bagi masyarakat? Bagus itu ibu-ibu nggak usah ikut, saya nggak suntik, ikut pula dia memprovokasi program pemerintah. Jangan, ya. Masih CPNS udah perasaan garda terdepan dia membelot dari apa yang diperintahkan oleh pemerintah. Bahaya kalian. Kalau masih mau enak jadi PNS, ikutilah aturan pemerintah, ikutilah program pemerintah, iya kan? Terus lihat slide ada fungsi intelijen. Saya nggak kirim di sini, lihat di handphone atau di mana? Ada kan? Ada, Bu. Fungsi intelijen. Di situ ada penyelidikan, ada pengamanan, betul kan? Iya, betul. Ada Iya, Bu, penggalangan, ada 3 penggalangan. di situ kan? Iya, Bu. Penyelidikan, pengamanan, penggalangan. Nah, ini berfungsi apa? Kita harus waspada di setiap lini keadaan. Ngerti? Setiap lini keadaan. Apa itu yang dikhawatirkan, yang diwaspadai? Yaitu tadi ada isu yang berkembang. Kita cari, kita telusuri berita itu dari mana. Entahpun berita itu adalah potongan-potongan postingan yang tidak bertanggung jawab. Kan ada gitu kan? Ya. Contohnya ceramah Ustadz UAS aja kan dipotong. Padahal bukan itu isinya. Nah, kita sebar lagi ke grup lain. Pulang patennya kalian ini ya kan? Bukannya membantu pemerintah. Bikin susah masyarakat kalian diciptakan masuk anggota pemerintah. Ya, tugasnya adalah mengkanter, mengantisipasi keadaan situasi apapun. Lanjutnya, ada intelijen sebagai bahan keterangan, bucket. Kalau BIN ini banyak singkatan-singkatan, bucket bahan keterangan. Di sini ada intelijen dasar, intelijen masa lalu, intelijen aktual. Baca kan? Baca, Bu. Intelijen ramalan, ada kan? Ada, Bu. Nah, kasus ini, saya mau tanya, apakah kasus teroris itu, kan sudah ada dari sejak dulu itu kan? Iya. Sampai tahun 2021. Masih hangat nggak dibicarakan masyarakat? Masih khawatir nggak masyarakat Indonesia ketika ada isu teroris di sekitar kita atau di sekitar masyarakat?
Masih hangat nggak? Masih, Bu. Tetap masih. Nah, artinya sudahkah terjawab solusi untuk memusnahkan atau mematikan orang-orang yang masuk dalam kelompok-kelompok teroris? Sudahkah tenang masyarakat Indonesia tanpa teroris? Untuk saat ini kalian lihat, masihkah itu menjadi kekhawatiran masyarakat? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih. Hah? Masih. Apa bisa kalian katakan itu masih? Karena kan Bu, kita tidak tahu Bu, misal ada orang yang di sekitar kita nampaknya saja kelihatannya seperti kita biasa, ternyata dia mempunyai paham pemikiran yang sudah terkontaminasi dengan radikal gitu. Artinya kewaspadaan yang dulu masih berlangsung sekarang kan? Iya. Belum terjawab atau belum tuntas, ya kan? Nah, ini prediksi kalian ini akan tuntas di 2021 nih, teroris radikalisme ini atau berita hoax ini sudah bisa diatasi nggak di 2021? Sudah bisa diamankan nggak? Sudah bisa menjadi negara kita sudah tenang dengan tanpa isu-isu ini? Masih belum sih. Masih belum. Nah, maka kasus itu bisa berlanjut di masa yang akan datang atau namanya intelijen ramalan. Ngerti? Oh iya. Paham kan? Paham, Jadi ada kasus sudah selesai, sudah dipeti emaskan, tidak lagi dibongkar kasus itu kalau sudah terjawab. Kalau kasus itu belum terjawab, maka itu menjadi kasus yang sekarang. Nah, ternyata sekarang juga tidak membawa jawaban untuk penuntasan itu. Masih akan bergulir ke 2022 misalnya gitu. Masih marah dan masih khawatir. Nggak usah itu, narkoba aja. Makin rawan kan? Iya, Bu. Iya. Bahkan anak-anak yang belum mengerti dengan hidup aja dia sudah mencicipi itu. Salah siapa? Apalagi dengan daring-daring ini. Yakin kalian dengan gadget dia bisa fokus menjadi orang yang bagus, menjadi orang yang baik. Kalian tidak tahu YouTube itu memberikan informasi apa aja. Iya kan? Makanya kalian kalau punya anak, kalau punya adik, itu harus diantisipasi. Diintip 3 hari sekali handphone dia. Iya kan? Apalagi anak-anak harus daring dari SD. Ya udah paham dia. Jangan-jangan aplikasi handphone lebih hafal dia daripada kita. Awak diburu-burunya. Bukan gitu mah ininya. Padahal dia mau menyimpan satu konten yang belum layak dia konsumsi. Sampai nggak kita ke situ? Kita dengan hebatnya pergi pagi pulang sore, kita lupa untuk melihat itu di lingkungan keluarga kita. Ya kan? Iya, Bu. Itu harus diwaspadai. Makanya cara mengamatinya bagaimana? Peka dengan keadaan. Peka, bukan peka, ya. Beda. Ya. Nah, isu itu bisa dikatakan benar dan bisa dijawab dengan solusi, dengan dituntaskan dengan solusi yang bisa diselesaikan oleh kita ataupun aparat pemerintah, ya. Lihat di sini namanya neraca penilaian. Ada kode A, kode B, kode C, kode D, kode E, ya. Nah, kalau dimasukkan kode sumber itu maksudnya kita, oknumnya kita yang memberi informasi. Itu namanya sumber dalam kategori kode A, kode B. Dilihat kan? Ya, Bu. Paham kan? Aduh. Jadi dilihat di sini, kalau dia kategori kode A, dia dipercaya sepenuhnya. Paham? Ada nggak tulisannya sudah dipercaya sepenuhnya? Ada, Bu. Nah, kalau dipercaya sepenuhnya, contoh si ini Yuandi. Ya, Bu. Yuandi satu kantor dengan Bayu. Bayu ini adalah orang kepercayaan pimpinan. Dia adalah bendahara atau
bagian keuangan, ya kan? Sementara si Yuandi ini orangnya selengean. Ya, orangnya masak bodoh, kerjanya asal-asalan. Yang penting dia absen, habis itu dia pergi. Gitu. Nah, udah. Karena si Bayu ini adalah orang keuangan, si Yuandi juga adalah bagian dari keuangan juga. Bikin kesalahan si Yuandi ini. Karena kita lihat profil si Bayu orangnya kalem, anaknya nggak banyak ngomong, orangnya jujur, ngomong seperlunya, datang ketemu sama si Yuandi. Dia tidak terpengaruh dengan sifat si Yuandi yang sok paten, sok hebat, petentengan, merasa kecil dengan orang lain gitu. Dia menggelapkan uang, menggelapkan anggaran, atau memanipulasi kwitansi. Nah, ketangkap sama si Naza, tangkap sama si Naza. Dia orang Kasubag, orang subag subag umum ya, subag TU, dia orang Kasubag. Dia lihat ada kecurigaan, kok cepat sekali si Yuandi ini masih CPNS sudah bisa beli mobil. Bingung lah. Dia ditelusuri latar belakang keluarganya bukan keluarga orang kaya misalnya ya. Bukan dia datang CPNS-nya langsung dikasih mobil dari orang tuanya, bukan. Datangnya pun waktu mendaftar pakai kereta bututnya, kok bisa sesudah selesai latar dia bisa beli mobil, dilacak. Dia nggak punya kebun. Iya kan, nggak punya sawit, tapi kok bisa dia beli mobil. Punya usut di kecurigaan si Naza tadi. Nanya sama si Yuandi. Nanya sama si Bayu, kamu lihat nggak ada perubahan dari si Yuandi? Iya. Itu dari mana ya? Sementara aja gaji kita aja baru 6 bulan ini 100%, kok bisa dia beli mobil? Nah, beli mobil seharga gaji kita, macam lah, namanya mak-mak ya kan? Mak si Naza ini ya kan? Ada mak-mak keturunan mak nggak tahu lah. Ya. Ada nggak yang kejanggalan dalam ini rekap keuangan di kantor kita, kata si Naza. Ada katanya dengan apa adanya. Kalau orang jujur itu kan satu-satu ngomongnya kan. Ada kata si Bayu. Iya. Dari mana buktinya? Ada di bawah mejanya tercecer kwitansi palsu pengadaan ini, tapi nggak ada buktinya. Kan saya orang keuangan, pelaporan, tapi nggak ada sampai ke saya, tapi ada kwitansinya. Nah, nyampaikanlah si Naza ini ke Pak Fajri selaku pimpinan. Ya kan, Pak, saya dapat kecurigaan Pak bahwa ada penampilan dari teman yang baru PNS kok sudah bisa beli mobil, Pak curiga. Saya sih curiga, tapi bagaimana saya untuk mendapatkan informasi yang akurat kalau saya tidak menemukan buktinya. Bos bukan mau tahu dia carinya di balik meja gitu, membongkar-bongkar, enggak, tugas bos itu. Dia hanya menunggu laporan. Iya kan? Udah. Tapi saya dapat Bayu, kalau Bayu itu menemukan ada kwitansi yang dipalsukan oleh Yuandi. Oh, ada mana dia? Sekarang pertanyaannya, kalau dia kode A dapat dipercaya, percaya nggak Pak Fajri ini kalau Bayu itu bukan orang pembohong? Percaya? Kalau percaya, dia masuk kategori kode A. Artinya apa? Dipercaya sepenuhnya. Paham nggak? Dipercaya sepenuhnya. Kemudian isi keterangan yang disampaikan si Bayu ini betul. Ada, aku simpan kan di bawah meja, kececer waktu dia buru-buru keluar dari ruangan. Saya lihat ada kwitansi yang ada penipuan membeli barang yang tak ada tapi keluar dari bendahara misalnya seperti itu. Nah, itu artinya bahwa beritanya adalah benar 100%. Bahwa itu adalah bukan informasi hoax yang tidak bisa dibuktikan. Mana yang bisa dibuktikan? Tercecernya kwitansi palsu di sekitar ruangan atau meja kerjanya Yuandi. Maka dia kasus itu namanya
kasus A dan keterangan kode 1. Paham? Udah ngerti nggak yang saya ceritakan ilustrasinya ini? Ngerti, Bu. Paham, Bu. Kedua, kasus yang sama. B biasanya dapat dipercaya. Karena yang ngasih informasi ini adalah si Naza, datang si Febriwanti ini dekat meja dekat si Naza. Oh, itu ada kejadian. Kau tengok rupanya buktinya ada di meja si Yuandi. Enggak, kau jangan bikin gosip, kata si Febrian sama si Naza. Iya, aku dengar informasi. Aku dengarnya dari si Bayu. Katanya ada kejanggalan. Sekarang buktikan dulu, betul enggak itu? Nah, karena si Naza itu mengatakan bahwa si Bayu tahu kasus itu, maka tapi kan bukan si Naza yang membuktikan kwitansi itu, ngerti? Iya, ngerti, Bu. Iya, Bu. Iya kan, bukan si Naza. Tapi si Febri melihat bahwa informasi yang diberikan si Naza itu adalah orang yang jujur. Siapa yang ngasih taunya? Si Bayu. Tapi tidaklah langsung si Febri ini ngomong ke si Bayu, bukan urusan dia. Dia bagian humasnya, ngapain dia mau tahu itu kan gitu misalnya. Hanya kepo gitu aja nih dia, sok tahu kan gitu, mau tahu aja. Nah, maka informasi yang diterima oleh si Febri ini adalah masuk ke sumber kode B, biasanya dapat dipercaya dari yang dijelaskan oleh si Naza melalui Bayu. Paham? Karena Bayu adalah dianggap orang yang tidak neko-neko, orang yang jujur. Maka dia masuk kasus sumber B, biasanya dapat dipercaya. Ngerti? Udah sampai kan? Saya ini kasus kedua. Tadi kasus pertama, ya. Nah, udah itu. Kalau dia B, maka isi keterangannya sangat mungkin benar. Kalau yang pertama itu mungkin tingkat kebenarannya 100%. Kalau yang B bisa saja tingkat kebenarannya 80%. Bisa paham? Paham, Iya kan? 80%. Sangat mungkin benar, kena bukan data itu, kwitansi itu di tangan si Naza. Dia dapatnya dari orang lain lagi. Kan sudah turun levelnya kan? Nah, maka dia masuk sumber B, kode 2. Nah, kemudian apalagi C, agak dapat dipercaya. Berarti sumber kebenarannya itu 50% atau 60%. Ngomonglah si Abdul Rahman ini kawan sekamarnya si Yuandi yang sama peranginya, yang sama orangnya yang memang mau merugikan negara. Tahu si Bayu itu, kita betulnya nggak tahu ya kan? Ya, jadi datang si Febri, nggak puas dia dengan disampaikan si Naza dan iya itu betul itu, padahal dia nggak tahu, informasinya nggak ada, dia tak pernah masuk, dia mengakui betul itu. Aku aja sih diajaknya ngopi-ngopi di luar sana, dari mana duit dia? Ditambahnya pula informasi itu. Tapi buktinya nggak ada, makin jauh dari yang disampaikan si Naza. Maka dia masuk kategori C, agak dapat dipercaya. Kenapa agak dapat dipercaya? Dapat dia kopi gratis di kafe. Tiap malam diajak si Wandi untuk uang tutup mulut mungkin. Kawan nggak tahu ya kan, pokoknya aku aman. Aku ditraktir terus, aku difasilitasi terus misalnya. Si Febri udah tahu kalau si Abdul Rahman ini banyak bunganya kan gitu. Jauh beda dengan si Wandi. Tapi kan karena informasi itu betul, aku ditraktir. Memang dia ada mobilnya di rumah kami, di kontrakan kami misalnya. Itu dia masuk kategori C. D. Nah, si keterangannya mungkin benar, karena nggak langsung kan gitu. Nggak langsung. Kalaupun si Abdurrahman ini mengatakan bahwa itu adalah memang dia tahu siapa melakukan pemalsuan kwitansi, iya kan? Karena itu akan menguntungkan diri dia. Dia pura-pura nggak tahu. Ya kurasa katanya. Kan ragu orang mendengarnya itu.
sakit kepala si Febri nanti kurasa berarti nggak benar juga ini anak kan gitu. Contohnya dia masuk kategori C, agak dapat dipercaya, isi keterangannya adalah mungkin benar. Ya, paham ya? Nah, sampai ke bawah lagi. Udah deh, biasanya tidak dapat dipercaya. Udahlah itu. Perilakunya sudah nol lah itu. Siapa pula mau percaya sama orang pembohong kan gitu. Nengok si Rahman aja udah mau si Febri apalagi nengok si Agung. Tingkat kenakalan dan penipuannya lebih besar si Agung daripada si Rahman. Akhirnya nggak percaya si Febri. Nah gitu. Jadi dia masuk kategori D. Biasanya tidak dapat dipercaya dan kebenarannya ya palsu lah. Ada memang sekali dua kali aku diajak minum kopi kata si Agung. Supaya aman dia. Dia juga supaya dapat fasilitas yang sama dengan si Rahman. Ngerti? Jadi kasus itu begitu cara membedahnya. Tingkat kebenarannya sejauh mana. Informasi yang pemberi informasinya akurat atau tidak. Inilah salah satu untuk membentengi, untuk meminimalisir hoax. Ya. Apa isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Jadi kita ini jangan masak bodoh. Yang penting saya tanggal 1 terima aja. Gaji bodoh amat tentang kerjaan. Jangan juga gitu. Nanti kalian juga akan tergilas keadaan kalau kalian tidak meningkatkan kualitas. Jadilah yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Sepanjang kita masih diberi fasilitas sama pemerintah, apa yang kita berikan untuk negara? Gitu kan? Iya kan? Iya. Iya, Bu. Jadi ini nanti kalau sempat saya bikin tugas, nanti saya share ke grup. Masalah upload nanti belakangan yang penting ini dibuat. Contoh kasusnya. Saya bikin kelompok aja. Kelompok saya bikin 3 nanti. Ada yang 4 orang, ada yang 3 ya. Dengan kasus yang berbeda. Siap, Bu. Kalian catat. Ya. Oh nanti aja saya bagi aja nanti ya. Tapi ini tidak seperti ini. Saya bisa jadi sumbernya A, tapi isi keterangannya nomor 3. Kalian cari contoh kasusnya. Ngerti? Siap. Atau sumbernya C, tapi isi keterangannya 1. Paham kan? Nah, jadi nanti saya bagi aja nanti nama-namanya. Tapi ini waktunya 2 hari nanti pengerjaannya ya. Nggak usah takut kalian malam harus diupload, nggak usah. 2 hari saya kasih tenggang rasa. Ya Bayu. Iya, Bu. Iya, yang nggak ada senyumnya lagi. Betulnya kasus si Yuandin ya kan? Iya kan? Nah, betulnya nih kok tahu kali Ibu ini tukang ramal Ibu ini katanya. Oke, paham? Paham, Bu. Jadi ada penjelasan naik lagi slide kalian penjelasan. Fakta-fakta dalam laporan informasi. Udah ada? Ya, Bu. Ya. Fakta-fakta dalam laporan informasi. Maka siabi dibame atau 5W1H. Kalian cari itu di mbah Google. Siapa yang terlibat dalam kejadian itu? What? Apa peristiwa kejadian persoalan itu? Contohnya ada di atas. Format laporan informasi. Ada baca? Itu contoh kasus. Nah, di situ kan nilainya B2. Ada nggak di situ? Ada, Bu. Nah, makanya saya akan bisa rubah, bisa ke B1, bisa ke A3. Kalian cari contoh kasusnya seperti yang di slide itu. Ini contoh, jangan yang mirip ini ya. Saya gagalkan, saya batalkan, ya. Cari ide. Se-Indonesia kabarnya, beritanya, informasinya boleh. Atau di lingkungan daerah kalian juga boleh. Ya, skupnya luas sekali. Saya kasih kesempatan hari yang sesuai dengan yang saya perintahkan. Ini kan kebetulan dia bikin kasusnya B, nilainya B2 kan? Kebetulan B sama isi keterangannya 2. Nanti saya akan suruh C isi keterangannya 1. Kalian cari kasusnya. Bah Google ada di depan kalian. Ya. Saya pengen lihat kerjasamanya mampu nggak mencari kasus itu.
Maka dijelaskan nanti di bawahnya, who-nya siapa pelakunya, apa peristiwanya, kapan kejadiannya. Itu bukan dikarang-karang, memang ada beritanya. Kalian cari di informasi informasi-informasi, memang betul ada berita itu di media sosial. Ngerti ya? Bisa, Bu. Iya, Bu. Nah, kemudian di mana tempat kejadiannya? Di mana? Entah di Sosopan sananya misalnya, harus ada dibunyikan daerahnya ya. Atau di Nias barat sana yang jalannya bergelombang kayak gelombang air laut mereka misalnya. Ya kan Bayu? Iya, Bu. Kemudian where, when, kapan, itu kapan, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ya. Terus where, di mana. Itu tadi saya bilang, dinas barat sananya, misalnya. Lalu, bagaimana kejadiannya? Makanya kalian seolah-olah menjadi intelijen atau wartawan yang ingin dapat informasi akurat. Ya, menjadi seorang wartawan yang dapat informasi akurat. Baru why, mengapa bisa terjadi, kok bisa ya, gitu. Kalian analisa nanti. Ini tugas kelompok ya. Siap, Bu. Iya, Bu. Baik, ada yang dipertanyakan? Ada yang dipertanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan Pak Bu, Ajri. materi keprotokolan yang Ibu berikan ke kami itu kami upload di LMS atau gimana, Bu? Saya suruh dalam bentuk PPT kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, kalian cari, kalian upload. Kalau ini saya belum sempat karena saya berada di luar kota, ngawani bosnya si Bayu sampai hari Jumat. Jadi laptop ini laptop bosnya ini saya pakai. Kak, beritahu aja di grup, kami sudah siap Bu, saya sudah siap PPT-nya, saya sudah siap PPT-nya. Itu tanda bukti. Walaupun saya belum ini membuka LMS, nggak bisa, sinyal kadang kurang bagus di daerah orang. Ya, tetap dilakukan aja tugas itu, ya. Ditambah tugas yang ini. Siap, Bu. Ya. Siap, Bu. Oke. Siap, Bu. Baik, kalau nggak ada kita lanjut ke form rencana aksi. Rencana aksi kesiapsiagaan bela negara. Kurang lebih kita 7 menit lagi ya. Saya nggak membuka diskusi, biar cepat aja ke inti materinya ya. Bu, iya, Bu. Bentar, saya mau lihat kesiapsiagaan bela negara. Bentar ya. Oke. Saya akan share ke kelompok kalian 3 ya. Iya, Bu. Kelompok 3, Bu. Nah, ini saya sudah share. Kalau bisa lihat itu formnya. Ya. Kesiapsiagaan bela negara ini adalah bagaimana implementasi kehidupan perilaku kita sesuai dengan nilai-nilai bela negara. Ada 5 di modul itu, ada 5. Kalau kalian baca PPT-nya. Ada 5. Ya. Jadi salah satunya adalah apa contohnya? Cinta tanah air, Bu. Tanah air. Nah, di situ kolom selanjutnya indikator sikap dan perilaku. Saya minta setiap nilai ini, karena ada cinta tanah air, minimal 2 indikator yang terkait dengan cinta tanah air, minimal. Maksimalnya tergantung kalian. Kalau kalian mau pengayaan pengetahuan silakan. Ya, minimal 2 indikator. Kemudian aksinya apa? Contohnya cinta tanah air, menjaga lingkungan bersih, aksinya membuang sampah pada tempatnya. Saya selalu tepat membuang sampah. Saya tidak pernah membuang sampah ketika saya dalam berkendaraan, misalnya gitu. Misal, ini yang saya contoh, nggak boleh lagi dibuat lagi contoh itu. Ya, ini kayak saya kasih contoh, tidak boleh dibuat lagi contohnya itu.
Paham? Cari yang lain. Bu. Jadi minimal 2 indikator. Contohnya apa? Aksinya kalian yang melakukannya, mengapain? Kan selain menjaga kebersihan atau memelihara lingkungan, ada lagi kan yang berkaitan dengan cinta tanah air. Iya kan? Ya, Bu. Oke. Aksinya itu, kemudian tempatnya di mana? Kapan kalian membuang sampah itu? Waktu mau ke Medan, Bu? Enggak juga, itu namanya enggak sesuai dengan implementasi. Yang lengket ke diri kalian, yang keseharian kalian. Bisa? Bisa kan? Bisa, Bu. Nah, ini nanti penanggung jawab aksi siapa kalian? Kan pelakunya kalian. Iya. Ngerti kan? Ngerti, Bu. Pelakunya kalian di situ atau nama kalian sebut. Ya. Kemudian para pendamping yang mengawasi tugas kalian siapa? Atasan kan? Atasan kalian kan? Iya. Kalau sekarang istilahnya mentor. Ya, sudah dijelaskan nanti sama panitia apa itu mentor bagi kalian ya. Jadi ya para pendamping harus. Jadi ini nanti dibuat dalam bentuk PDF. Dalam bentuk PDF apa namanya? Jadi 3 tugas kalian sebenarnya. Ini tugas individu jadinya kan? Iya, Bu. Yang grup yang apa tadi waspadaan ini kelompok ya. Jadi ada tiga tugas: keprotokolan, waspadaan dini, dan rencana aksi. Ya. Nanti nama instansi, nama pendamping. Ya pendamping kalian, bos kalian, atasan kalian ya. Kemudian tempatnya, di mana kalian melakukan aksi itu, menjaga membuang sampah pada tempatnya. Di kampungku, Bu, kalian tugas di mana? Sekitar kerja kalian lah. Jangan pula cuma menjaga membuang sampah pada tempatnya, pikir dia ke rumah saya, kan nggak mungkin juga. Yang dekat ke diri kita, lingkungan kita, ya paham? Iya, Bu. Paham, Bu. Oke, kalau ingin bertanya ke grup aja, kalaupun kurang 3 menit, yang penting sudah saya sampaikan intinya, karena ada 1 Zoom lagi di angkatan 3. Kalian angkatan 5. Pokoknya panen Zoom saya hari ini ya. Ya. Tiga ini. Di angkatan 1. Angkatan 1 nanti saya. Kalian kan angkatan 5 kan? 5, Jadi ya, Bu. Zoom. Saya suruh mereka habis maghrib. Kenapa setelah saya dulu? Tadi pagi saya diskusi sama bosnya si Bayu, persentase bosnya, saya memperjuangkannya di ruang diskusi, baru selesai jam 12. Makanya datang Pak Ibrahim jam 13.30 baru turun dari aula. Ngisi perut pun belum. Makanya saya bilang jam 2 ya Pak. Saya bilang. Jadi intinya sudah saya sampaikan, agenda 1 kesiapsiagaan, keprotokolan, kewaspadaan dini, rencana aksi dengan dalam bentuk form ya. Nanti itu di-upload. Kalaupun apa tolong dikabari Pak Fajri ya. Teman-teman sudah ngirim gitu misalnya. Ya, saya lihat, walaupun saya belum membuka LMS, nggak bisa saya buka karena ini laptop. Bukan laptop saya, jadi nggak bisa saya kotak. Nanti marah bosnya si Bayu. Ya. Payah itu nanti. Nggak apa-apa Bu, tapi giginya rapat. Nggak apa-apa Bu. Saya rasa cukup ya. Karena waktu juga sudah pas. Kalaupun ada kekurangan saya menyampaikan, keburu-buruan saya. Kemarin saya di bis, pindah-pindah tempat ya kan. Ini saya sudah di sini, waktunya juga terpepet-pepet, mepet waktu. Menyiapkan angkatan 1 lagi mau Zoom orang itu, 2 JP. Saya bilang napas dulu saya, habis maghrib baru kita jumpa. Ya Nurul Aini ya, nggak senyum-senyum dia dari tadi. Sekarang pas mau tutup saya baru dia senyum-senyum. Mau habis ini tutup lah biar nggak merepet. Dari tadi senyum. Oke ya, saya kembalikan sebelum kita akhiri. Saya maaf jika cara penyampaiannya terlalu tergesa-gesa karena waktunya tidak tepat. Kami tidak berada di posisi Kota Medan, beradanya di tengah-tengah. Jadi kadang ada sinyal, kadang nggak ada. Ini laptop juga kadang dikasih pinjam, kadang enggak, kan gitu.
Jadi tahu diri ya. Saya akhiri, semoga ada manfaatnya pertemuan kita di agenda 1 menjadi PNS yang 100%. Mudah-mudahan kedepannya menjadi pribadi yang lebih baik. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Bintang di Zoom ini, silakan Pak Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurillah. Demikian tadi pembelajaran dari Bu Rahmi Puadi Tanjung untuk agenda pertama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi Bapak Ibu, dan juga jangan lupa tugas-tugasnya diselesaikan. Itu yang terpenting. Insya Allah, Pak. Siap, Jangan Pak. ketinggalan tugas-tugasnya sesuai limit waktu yang diberikan oleh Ibu Puji Suara kita. Terima kasih Ibu, mudah-mudahan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga besok kembali kita Besok kembali masih Zoom meeting ada ya? pada pukul Besok jam 8 8 pagi, Bu. Besok jam 8 pagi. Besok pagi jam 8. Dan kami Saya harapkan Bapak Ibu minta, kan kalian ini Zoom-nya di rumah apa di kantor? Di kantor. Di rumah. Beda-beda kayaknya sih, Bu. Beda-beda. Kalau di kantor Kantor ada di rumah, Bu. Ada yang di rumah. Kalau ada yang di nggak kantor. sempat pagi, Pak Ibrahim, kami kan akan berangkat nanti 7:30 mengunjungi kota-kota di sini. Kadang nggak ada sinyal di tengah jalan kayak kemarin di bis. Saya minta sore atau malam bisa. begini Bu, Pak Rahmannya udah standby jam 8. Jam 8 pagi. Iya. Iya, kan bisa aja. Yang penting dibuka aja. Kata si Yusri nggak apa-apa. Dibuka aja. Jangan ditutup, dibatasi gitu. Bisa itu, tak nggak usah melalui nggak sama mereka bisa. Selama ini Usman juga kayak gitu, Bang. Iya kita Sama buka, Yusri tapi juga. nanti yang adminnya nih yang repot, nggak bisa kemana-mana. Enggak, nanti kan di chat aja. Nanti kan kami chat Abang, kami siap jam sekian gitu. Kan Iya, di Bang, situ bisa. masalahnya. Hah? Kalau bisa jam 8 besok, kita mulai jam 8, tetap jam 8, Pak Rahman nanti akan protes tidak sesuai dengan jadwal kan gitu. Oh, harus sama rupanya. Kami biasanya ini nggak kan sama. Hah? Ini kan satu apa Iya, dia, satu ini ya. link. Dibagi Makanya per saya bilang mau kelompok. nggak jam 6 kalian? Jam 6 pagi, Bu. Jam 6 pagi, Bu. Takutnya nanti nggak bisa di apa itu, di apa namanya. Iya kan ini linknya sama. Nggak beda, nggak mungkin kita bagi-bagi kan waktunya. Sebenarnya bisa sih Bang. Tapi coba nanti. Atau kalian punya Zoom sendiri? Udah. Premium, Bu. Udah habis. Apanya? Bu? Premium, Bu. Premium udah habis. Nggak premium yang terbatas, Bu. Gratisan. Iya, hanya dibatasi 40 menit saja, Bu. Nggak apa-apa, nanti nyambung lagi, masuk lagi. Oh, bisa Bu kalau gitu. Nah, gitu pun jadi, Bu. Terserah. Ya nantilah di setting nggak bis. Saya takutnya nggak tersampaikan. Namanya di dalam bis sinyal nggak bagus. Iya kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, nanti kita bicarakan ya. Iya, iya. Siap, Bu. Siap, Bu. Nah, makanya saya tadi minta bisa nggak malam gitu. Sebenarnya kalau memang apa bisa gitu. Tapi pakai apa nantilah disolusikan ya Pak Ibrahim ya. Ya, disolusikan aja nanti dengan kelompoknya Ibu. Nah, bagaimana? Oke, saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, Nurul. Baik, Bapak Ibu. Ya, Bu. Iya, Pak. Materinya sudah selesai. Yang kelompok 2 sudah keluar, yang kelompok 3 masih lanjut diskusi. Bapak Ibu masih lanjut diskusi apa kita keluar dari kelompok? Keluar aja, Pak. Keluar aja kayaknya, Pak. Ya silakan aja Bapak keluar Iya, aja Pak. kan itu Bapak Ibu keluar. Iya. Biar nggak saya tutup ini soalnya yang di kelompok 2 masih orang itu masih diskusi di Zoom. Jadi nggak bisa saya keluarkan semua kan. Iya, iya. Mungkin itu silakan Bapak Ibu, tidak ada masalah dengan kami. Jangan lupa besok kami harapkan jangan masuk ke Zoom pada jam 8 atau sesuai dengan keputusan dengan WI-nya lah. Soalnya kalau saya tunggu-tunggu saya yang repot jadinya Bapak Ibu. Soalnya linknya 1 kan gitu. Iya, iya, Pak. Ya, Pak. Kalau Siap. linknya 3 tidak masalah. Iya, Pak. Siap, Pak. Nah, Siap. orang WI-nya kan mau bikin apa bolanya kan.
Iya, Iya, siap. ya, Nah, saya tunggu nanti, saya tunggu. Saya repot, saya nggak bisa kemana-mana jadinya. Kalau Bapak Ibu tidak masalah kan? Iya. Iya, Pak. Menunggu WI-nya sayanya ini. Mungkin itu Bapak Ibu silakan keluar dari Zoom. Baik, Pak. Makasih, Pak. Makasih ya, Pak. Makasih, Pak. Izin balik. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.